Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati. Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan, kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita, inilah firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa tugas daripada Hakim Samuel yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memilih pengganti daripada Raja Saul dari antara anak-anak Isai untuk menjadi Raja Israel. Ketika melihat Eliab yang paras dan perawakannya meyakinkan, Samuel hampir memilihnya. Tetapi Tuhan mengatakan, seperti tertulis di ayat renungan hari ini, Allah menolak semua saudara laki-laki Daud, tetapi memilih Daud yang datang paling terakhir. Terlihatlah cara Allah menilai dan memilih hambanya sangat berbeda dengan cara dunia ini. Di mana dunia atau manusia cenderung menilai dan memilih berdasarkan penampilan atau fisik. Karena itulah banyak orang menghabiskan waktu, energi, dan uang untuk penampilan, menampilkan diri sebagai seorang yang bisa disebut keren. Itulah sebabnya kita sering tertipu oleh penampilan. Tetapi saudaraku, cara Tuhan sangat berbeda. Tuhan melihat isi hati. Karena hatilah motor dari segala perbuatan. Karena itulah walaupun Daud secara fisik sangat muda, tidak meyakinkan, tetapi Tuhan melihat hatinya yang benar-benar percaya, yang benar-benar taat dan takut hanya kepada Tuhan. Dan dalam hidupnya mengandalkan Tuhan. Pemimpin seperti itulah yang Tuhan kehendaki untuk memimpin umat pilihannya atau umat Israel. Saudara-saudara yang terkasih, firman hari ini mengingatkan kita akan nubuat Yesaya tentang Yesus Kristus. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 2-3. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Walau secara fisik Yesus tidak masuk ke Tuhan, tetapi Tuhan memilih anaknya itu menjadi juru selamat dunia ini. Saudara yang terkasih, pesan daripada firman hari ini, kualitas hati kita yang paling penting di dalam hidup ini. Itulah yang harus kita jaga. Penampilan luar biasa, penampilan yang dari luar kita akan dinilai baik bila kita memiliki hati yang baik pula. Bukan sebaliknya. Demikian juga ketika kita memilih orang, hendaklah kita memilih berdasarkan kualitas daripada hatinya, yaitu ketakwaannya, terutama imannya. Janganlah memilih seseorang hanya karena faktor lahiriah saja. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, maka kita layak menjadi orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, di mana yang selalu menjaga kualitas hidupnya, kemurnian daripada hati dan imannya, sehingga kita boleh berdampak dengan baik terhadap kelakuan kita di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah dunia ini. Jadilah orang yang terpilih. Dan ingat, Tuhan itu melihat hati kita, bukan melihat paras kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa di surga, kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan melawat kehidupan kami hingga pada hari ini. Tuhan, kami memohon, mau menyerahkan hidup kami ini supaya Tuhan selalu menyertai kami dalam aktivitas kami, sehingga kami boleh bersuka cita. Apapun yang kami kerjakan pada hari ini, biarlah berbuah dengan berkat-berkat Tuhan, sehingga kami Tuhan mampukan untuk mengucap syukur dan memuji dan memuliakan nama. Biarlah firman-Mu selalu kami hidupi, di mana kami bisa Tuhan melihat isi hati kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.